Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan membahas pesan jiwa, tanda alam semesta, dan perjalanan kesadaran diri. Kalau video ini terasa mengena, jangan lupa like dan share ke mereka yang mungkin sedang membutuhkan pesan ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kita lanjutkan. Pernahkah kamu merasa seolah hidupmu dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat? Merasa berbeda, lebih peka, dan sering menerima tanda-tanda yang orang lain abaikan? Jika iya, bisa jadi kamu adalah jiwa terpilih. Alam semesta tidak pernah diam. Ia selalu berbicara melalui perasaan, kejadian, dan kebetulan yang terlalu sempurna untuk diabaikan. Namun hanya mereka yang siap secara batin yang mampu mendengarnya. Video narasi ini bukan untuk semua orang. Ini untuk kamu yang hatinya tergerak saat membaca judul ini, untuk kamu yang sedang mencari jawaban, dan untuk kamu yang merasa dipanggil. Mari kita buka kesadaran, menenangkan pikiran, dan belajar bagaimana berbicara dengan alam semesta, serta menerima jawabannya dengan penuh kepercayaan. Tidak semua jiwa berjalan di bumi dengan tingkat kesadaran yang sama. Sebagian jiwa hidup mengikuti pola yang telah ditentukan oleh lingkungan, tradisi, dan tuntutan dunia. Namun ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal merasakan bahwa hidup memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar rutinitas harian. Mereka sering merasa berbeda, bukan karena ingin terlihat istimewa, tetapi karena batin mereka tidak pernah benar-benar merasa puas dengan jawaban yang dangkal. Jiwa-jiwa ini cenderung lebih peka. Mereka merasakan emosi lebih dalam, menangkap energi di sekitar tanpa bisa menjelaskannya, dan sering merenung tentang kehidupan, kematian, serta tujuan keberadaan manusia. Sejak usia muda, mereka mungkin sudah mempertanyakan hal-hal yang bagi orang lain terasa biasa. Ada dorongan batin yang terus mengajak mereka untuk mencari, memahami, dan mengingat sesuatu yang seolah pernah mereka ketahui, namun terlupakan. Mereka inilah yang disebut jiwa terpilih. Menjadi jiwa terpilih bukanlah anugerah yang selalu terasa indah. Ini bukan tentang keistimewaan ego atau pengakuan dari dunia luar. Justru sebaliknya, panggilan ini membawa tanggung jawab kesadaran yang lebih besar. Jiwa terpilih sering menjalani hidup dengan ujian yang lebih berat, fase kesepian yang mendalam, serta perasaan tidak sepenuhnya dimengerti oleh lingkungan sekitar. Semua itu adalah bagian dari proses pembentukan jiwa. Panggilan jiwa tidak datang dalam bentuk suara yang jelas. Ia hadir sebagai kegelisahan batin yang tak kunjung hilang, rasa hampa di tengah pencapaian, atau ketidaknyamanan yang muncul ketika menjalani hidup yang tidak selaras dengan suara hati. Jiwa terpilih sering merasa seolah ada sesuatu yang memanggil mereka, namun belum mampu mereka beri nama. Seringkali, alam semesta mulai berkomunikasi melalui pola yang berulang. Pertemuan yang terasa terlalu bermakna untuk disebut kebetulan. Kehilangan yang terjadi berulang kali memaksa jiwa untuk melepaskan keterikatan. Kegagalan yang justru membuka kesadaran baru. Semua kejadian itu adalah bahasa awal alam semesta. Isyarat lembut sekaligus tegas bahwa jiwa sedang diarahkan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Dalam perjalanan ini, jiwa terpilih mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini dianggap mutlak. Mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan standar dunia. Ada dorongan kuat untuk hidup lebih jujur, lebih selaras dengan intuisi, dan lebih dekat dengan kebenaran batin. Mereka tidak lagi puas hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi ingin memahami mengapa semuanya terjadi. Tidak jarang, panggilan ini membuat jiwa terpilih merasa terasing. Mereka bisa berada di tengah keramaian, namun tetap merasa sendirian. Bukan karena tidak dicintai, melainkan karena kesadaran mereka mulai bergerak ke frekuensi yang berbeda. Kesendirian ini bukan hukuman, melainkan ruang sunyi tempat jiwa belajar mendengarkan dirinya sendiri. Seiring waktu, jiwa terpilih mulai menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami bukanlah kesalahan. Setiap luka, kehilangan, dan kegagalan adalah bagian dari pembelajaran jiwa. Semua pengalaman itu membentuk kebijaksanaan, empati, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan.
Tanpa disadari, mereka sedang persiapkan untuk peran yang lebih besar, entah sebagai penyembuh, penuntun, atau sekadar cahaya kecil bagi orang lain. Pada titik tertentu, panggilan ini tidak lagi bisa diabaikan. Semakin seseorang mencoba melarikan diri, semakin kuat dorongan batin itu muncul. Jiwa mulai meminta kejujuran, keberanian, dan kesediaan untuk berubah. Inilah momen ketika seseorang mulai benar-benar bertanya pada dirinya sendiri, siapakah aku sebenarnya? Dan ketika pertanyaan itu muncul dengan tulus, perjalanan jiwa pun dimulai. Perjalanan untuk mengingat jati diri, memahami hubungan antara diri dan alam semesta, serta menyadari bahwa keberadaan bukanlah kebetulan. Jiwa terpilih akhirnya memahami satu hal penting. Panggilan ini bukan untuk menjadikan mereka lebih tinggi dari yang lain, tetapi untuk membantu menghadirkan kesadaran, keseimbangan, dan cinta di dunia yang sering lupa akan hal-hal tersebut setelah panggilan jiwa mulai disadari. Satu hal perlahan menjadi jelas, alam semesta tidak pernah diam. Ia selalu berkomunikasi, setiap saat, melalui cara-cara yang tidak selalu bisa dipahami oleh logika manusia. Jiwa terpilih mulai menyadari bahwa hidup bukanlah rangkaian peristiwa acak, melainkan jaringan pesan yang saling terhubung. Alam semesta tidak berbicara dengan bahasa kata-kata, melainkan dengan energi, getaran, dan simbol. Ia berbicara melalui perasaan yang muncul tiba-tiba, intuisi yang sulit dijelaskan, mimpi yang terasa nyata, serta kejadian-kejadian sinkronis yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Apa yang tampak sepele bagi sebagian orang, bagi jiwa terpilih adalah isyarat yang layak diperhatikan. Bahasa ini bersifat halus. Ia tidak memaksa dan tidak berteriak. Karena itu, hanya jiwa yang cukup hening yang mampu menangkapnya. Saat pikiran dipenuhi kebisingan, ketakutan, dan tuntutan dunia, pesan alam semesta menjadi samar. Namun ketika seseorang berani melambat, menenangkan batin, dan hadir sepenuhnya dalam kesadaran, tanda-tanda itu mulai terlihat dengan jelas. Jiwa terpilih belajar bahwa setiap emosi adalah sinyal. Rasa gelisah bukan selalu musuh, melainkan peringatan bahwa ada sesuatu yang tidak selaras. Rasa damai yang muncul tanpa sebab adalah penegasan bahwa seseorang sedang berada di jalur yang tepat. Bahkan ketidaknyamanan seringkali adalah bentuk perlindungan, meski pada awalnya terasa menyakitkan. Alam semesta juga berbicara melalui pengulangan. Angka yang sering muncul, kata-kata yang terus terdengar, situasi yang berulang, atau tipe orang yang datang silih berganti dengan pola serupa. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara alam semesta menarik perhatian, meminta jiwa untuk berhenti sejenak dan melihat lebih dalam. Namun memahami bahasa alam semesta membutuhkan kejujuran pada diri sendiri. Jiwa terpilih harus berani melepaskan ego, ekspektasi, dan keinginan untuk mengontrol segalanya. Karena selama seseorang hanya ingin mendengar jawaban yang sesuai dengan kehendaknya, pesan sejati akan tertutup. Alam semesta berbicara sesuai kebenaran, bukan sesuai keinginan. Pada tahap ini, jiwa mulai memahami bahwa mendengarkan lebih penting daripada meminta. Keheningan menjadi guru utama. Dalam diam, pesan yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Dan perlahan, jiwa terpilih menyadari satu kebenaran penting. Alam semesta selalu memberi jawaban, hanya saja tidak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Bab ini adalah pintu awal untuk memahami komunikasi yang lebih dalam. Karena sebelum seseorang bisa berbicara dengan alam semesta, ia harus terlebih dahulu memahami bahasanya. Setelah jiwa mulai mengenali panggilan dan memahami bahasa alam semesta, muncullah satu kesadaran baru. Komunikasi bukanlah tentang meminta, melainkan tentang keselarasan. Berbicara dengan alam semesta tidak membutuhkan ritual yang rumit atau kata-kata yang indah. Yang dibutuhkan adalah kejujuran energi dan ketulusan niat. Alam semesta tidak merespon suara, melainkan getaran batin. Pikiran, perasaan, dan keyakinan yang kita bawa setiap hari adalah bentuk komunikasi yang terus-menerus. Bahkan dalam diam sekalipun, jiwa sedang berbicara. Karena itu, langkah pertama untuk berbicara dengan alam semesta adalah menyadari apa yang sebenarnya kita rasakan, bukan apa yang ingin kita tampilkan. Jiwa terpilih belajar untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Dalam keheningan,
Napas menjadi jembatan antara tubuh dan kesadaran. Saat napas disadari, pikiran melambat dan hati mulai terbuka. Di ruang inilah komunikasi sejati terjadi. Bukan melalui paksaan, melainkan melalui kehadiran penuh. Niat yang tulus adalah bahasa yang paling jelas. Bukan niat yang lahir dari ketakutan atau kekurangan, tetapi niat yang muncul dari kepercayaan dan rasa syukur. Ketika seseorang mengajukan pertanyaan kepada alam semesta dengan hati yang terbuka, tanpa tuntutan, jawabannya mulai mengalir secara alami. Kadang berupa kejelasan batin, kadang berupa dorongan halus untuk melangkah, dan kadang berupa ketenangan yang tidak membutuhkan penjelasan. Berbicara dengan alam semesta juga berarti belajar melepaskan keinginan untuk mengontrol hasil. Jiwa terpilih memahami bahwa semakin kuat keterikatan pada satu hasil tertentu, semakin tertutup aliran jawabannya. Kepercayaan adalah kunci. Percaya bahwa apapun yang datang adalah bagian dari proses, bahkan ketika belum sepenuhnya dipahami. Doa, afirmasi, meditasi, dan perenungan bukanlah alat untuk memaksa kenyataan berubah, melainkan sarana untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi yang tepat. Ketika batin selaras, alam semesta merespons dengan cara yang lembut namun pasti. Komunikasi ini bersifat dua arah, meski seringkali jawabannya datang melalui cara yang tak terduga. Pada tahap ini, jiwa terpilih mulai menyadari bahwa setiap pikiran adalah permohonan, dan setiap emosi adalah penegasan. Karena itu, berbicara dengan alam semesta bukanlah sesuatu yang dilakukan sesekali, melainkan cara hidup, cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang selaras dengan kebenaran batin. Dan ketika komunikasi ini terjalin dengan kesadaran penuh, jiwa tidak lagi merasa sendirian. Ada rasa dipandu, dijaga, dan diarahkan bukan oleh kekuatan di luar diri, melainkan oleh keselarasan antara diri dan alam semesta itu sendiri. Setelah jiwa belajar berbicara dan menyelaraskan diri, tibalah tahap yang seringkali paling menantang, menerima jawaban. Karena jawaban dari alam semesta jarang datang dalam bentuk yang sesuai dengan keinginan ego. Ia datang sesuai dengan kebutuhan jiwa, bukan berdasarkan harapan sesaat. Banyak jiwa terpilih yang pada awalnya merasa bingung. Mereka telah bertanya, telah berniat, telah membuka hati, namun jawaban yang datang justru berupa penundaan, kehilangan, atau perubahan arah yang tidak diharapkan. Disinilah pelajaran terdalam dimulai. Alam semesta tidak menolak permintaan. Ia hanya mengarahkan jiwa menuju jalan yang paling selaras dengan pertumbuhannya. Jawaban bisa hadir sebagai pintu yang tertutup, rencana yang gagal, hubungan yang berakhir, atau rasa tidak nyaman yang muncul saat berada di tempat yang sebenarnya tidak lagi sejalan. Semua itu adalah bentuk komunikasi, bukan hukuman, melainkan perlindungan. Namun hanya jiwa yang telah melatih kepercayaan yang mampu melihat makna di baliknya. Alam semesta juga menjawab melalui waktu. Tidak semua jawaban datang dengan segera. Ada saat di mana jiwa diminta untuk menunggu, bersabar, dan memperkuat keyakinan. Penundaan bukan berarti penolakan. Seringkali, itu adalah ruang persiapan, agar ketika jawaban benar-benar datang, jiwa sudah cukup matang untuk menerimanya. Menerima jawaban berarti melepaskan perlawanan. Jiwa terpilih belajar untuk tidak lagi memaksa keadaan sesuai dengan kehendaknya. Semakin seseorang melawan arus, semakin berat perjalanan terasa. Namun ketika penerimaan hadir, bahkan dalam situasi yang sulit, ketenangan mulai tumbuh dari dalam. Pada tahap ini, intuisi menjadi kompas utama. Jiwa mulai mampu merasakan mana jalan yang membawa ketenangan dan mana yang membawa kegelisahan. Jawaban tidak selalu datang sebagai kepastian, tetapi sebagai rasa ya atau tidak yang lembut namun tegas di dalam batin. Dan semakin sering intuisi diikuti, semakin kuat kepercayaan terhadap bimbingan alam semesta. Menerima jawaban dari alam semesta juga berarti menerima diri sendiri, dengan segala ketidaksempurnaan dan prosesnya. Jiwa terpilih menyadari bahwa tidak semua hal harus dipahami saat ini. Ada jawaban yang baru akan terlihat maknanya di masa depan, ketika potongan-potongan kehidupan akhirnya menyatu. Dan ketika penerimaan menjadi bagian dari perjalanan, jiwa tidak lagi bertanya dengan kegelisahan,
melainkan dengan ketenangan. Karena ia tahu, apapun jawabannya, alam semesta selalu bekerja demi kebaikan yang lebih besar. Ketika jiwa telah mengenali panggilannya, memahami bahasa alam semesta, berani berbicara dengan ketulusan, dan mampu menerima jawaban dengan kepercayaan, maka sampailah ia pada tahap tertinggi dari perjalanan ini, hidup selaras dengan alam semesta. Pada tahap ini, hidup tidak lagi terasa sebagai perjuangan yang melelahkan. Bukan karena masalah berhenti datang, tetapi karena jiwa telah berubah cara memandangnya. Setiap peristiwa diterima sebagai bagian dari alur yang lebih besar. Tidak ada lagi perlawanan berlebihan, tidak ada lagi ketakutan yang menguasai. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu dan tempat yang tepat. Hidup selaras berarti berjalan seiring dengan intuisi. Jiwa terpilih tidak lagi bergantung sepenuhnya pada logika dan pengakuan luar, melainkan mempercayai suara lembut dari dalam. Keputusan tidak selalu mudah, namun terasa benar. Bahkan ketika langkah terasa sunyi, ada keyakinan bahwa arah yang diambil adalah bagian dari bimbingan yang lebih tinggi. Dalam keselarasan ini, keinginan ego perlahan melembut. Ambisi yang lahir dari kekurangan berubah menjadi niat yang lahir dari ketulusan. Jiwa tidak lagi mengejar, melainkan mengizinkan. Dan justru dalam sikap inilah, hal-hal yang sejalan mulai datang dengan sendirinya. Hubungan yang tepat, kesempatan yang sesuai, dan pengalaman yang memperkaya jiwa. Jiwa terpilih juga menyadari bahwa perannya bukan untuk menyelamatkan dunia, melainkan untuk menghadirkan kesadaran. Dengan menjadi versi diri yang jujur, tenang, dan penuh cinta, ia secara alami memancarkan cahaya bagi sekitarnya. Tanpa menggurui, tanpa memaksa, hanya dengan keberadaannya. Hidup selaras dengan alam semesta berarti menerima bahwa hidup adalah proses yang terus bergerak. Tidak ada titik akhir yang mutlak. Setiap jawaban akan melahirkan pertanyaan baru, dan setiap akhir adalah awal yang lain. Namun kini, jiwa tidak lagi takut pada ketidakpastian. Karena ia tahu, selama ia tetap selaras, ia tidak pernah benar-benar tersesat. Dan pada akhirnya, jiwa terpilih memahami satu kebenaran paling sederhana sekaligus paling dalam. Ia tidak pernah terpisah dari alam semesta. Setiap napas, setiap langkah, setiap keheningan adalah bagian dari dialog yang abadi. Alam semesta selalu berbicara, selalu membimbing, dan selalu menjawab. Tugas jiwa hanyalah satu, hadir, percaya, dan mendengarkan. Jika kamu sampai di bagian ini, bukan tanpa alasan. Tidak semua orang tersentuh oleh pesan seperti ini, dan tidak semua jiwa merasa terpanggil untuk mendengarkannya. Kehadiranmu di sini adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Ingatlah, alam semesta tidak pernah menutup pintu bagi jiwa yang tulus. Ia selalu berbicara, selalu memberi tanda, dan selalu membimbing, bahkan saat kita merasa tersesat. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mendengar, kejujuran untuk menerima, dan kepercayaan untuk melangkah. Jangan terburu-buru mencari jawaban di luar dirimu, karena seringkali jawaban itu sudah ada di dalam keheningan batinmu. Tenangkan pikiran, dengarkan intuisi, dan izinkan hidup mengalir sebagaimana mestinya. Dan jika suatu hari kamu merasa ragu, ingat satu hal ini, kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Alam semesta berjalan bersamamu dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap doa yang tak terucap. Teruslah berjalan dengan kesadaran. Teruslah hidup dengan ketulusan. Karena saat jiwa selaras, jawaban akan selalu menemukan jalannya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.